Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa rahimakumullah, kita bertemu kembali di dalam kegiatan taklim oleh Kampus Hidayah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan bagaimana cara kita untuk mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim tidak lebih apa yang kita upayakan, apa yang kita ibadahkan, apa yang kita muamalahkan bersama umat manusia, baik sesama muslim ataupun non-muslim, itu adalah upayanya untuk mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman di dalam surat Mulk ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Barakallahu lak tabarakallahu biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya adalah Bapak Ibu semua, Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di tangannya segala kerajaan dan dialah yang menguasai seluruh alam semesta. Itu apa Bapak Ibu? Perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang menguasai segalanya, baik yang menciptakan alam semesta dan seisinya, kita dan seterusnya. Lalu yang kedua Bapak Ibu, barokah itu ketika kita gali bahwasanya subutul khair ilaihi fi syai'. Apa yang dimaknakan dari makna itu? Bahwasanya Allah telah menetapkan atau menentukan suatu kebaikannya di dalam sesuatu yang telah ada. Jadi sebenarnya adalah segala sesuatu itu Allah telah menentukan di dalam keberkahannya. Namun kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala perlu mengetahui, perlu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya amalan kita itu bagaimana supaya barokah untuk diri kita, barokah untuk keluarga kita, dan barokah untuk lingkungan dan bangsa yang kita tinggali. Dan keberkahan itu Bapak Ibu semua, itu tercermin dalam artian ketika Imam Al-Ghazali itu menyampaikan barokah itu juga wujud lain dari ziyadatul khair. Jadi apa yang kita lakukan baik ibadah mahdhoh ataupun ghairu mahdhoh, ketika itu kita laksanakan, maka akan ada kebaikan yang menyertainya Bapak Ibu. Kalau kita saat ini sedang bekerja, misal sebagai pendidik, jadi tidak hanya kita menyampaikan ilmu kepada siswa, menyampaikan ilmu kepada mahasiswa, namun juga ada pengetahuan lain, kebaikan lain yang datang. Apa itu? Tumbuhnya rasa empati di kita, tumbuhnya rasa untuk kita bersedekah, tumbuhnya rasa untuk kita mempelajari lagi ilmu-ilmu yang memang itu sudah ada dan harus kita ketahui. Karena sesungguhnya ketika kita tidak mau belajar ataupun tidak mau untuk menggali lagi ilmunya Allah, maka akan ada kedurhakaan di sana. Ada rasa bahwasanya kita bisa segalanya. Itu tidak diperbolehkan ataupun keberkahan itu tidak akan datang di situ Bapak Ibu semua. Bapak Ibu rahimakumullah. Lalu untuk mendatangkan keberkahan itu supaya perilaku kita ini ada kebaikan yang menyertainya itu bagaimana? Ada beberapa Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu adalah dengan kita meningkatkan ketakwaan kita. Perlu saya sampaikan ini supaya kita ingat dengan hal-hal yang kecil. Bahwasanya di dalam ketika seorang muslim itu bertemu, ada sebuah hal yang memang harus kita lakukan untuk saling menyapa. Kalau sesama muslim itu kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya di sana ada kandungan keselamatan, rahmat, dan juga yang terakhir itu keberkahan. Maka ketika ada
peristiwa-peristiwa yang terjadi, maka kita selalu mengungkapkan dengan keberkahan. Semoga Allah memberkati kita, semoga Allah memberkati kalian, semoga Allah memberkati engkau. Seperti halnya ketika barokallahu laka atau barokallahu fika, semacam itu wujud-wujud supaya apa yang terjadi itu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Balik lagi Bapak Ibu tadi kepada peristiwa takwa. Jadi ketika kita ketahui hal yang penting itu masuk dalam ketika membicarakan rukun dan sahnya ketika sholat Jum'ah, maka khutbah itu juga harus memuat ungkapan takwa, menyerukan kepada jamaah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun dalam di surat Ali Imran ayat 102, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi Allah menyerukan bahwasanya ketika kita beriman, maka kita harus memberikan atau dalam keadaan takwa ya sebenar-benarnya, dan mewanti-wanti bahwasanya kita sebagai seorang muslim dan seorang beriman khususnya jangan sampai meninggal tidak dalam keadaan takwa. Jadi ketika kita mengupayakan untuk kita memperbaharui ibadah kita supaya takwa kita baik, maka keberkahan yang diberikan oleh Allah itu akan ditujukan kepada kita semua. Lalu yang kedua Bapak Ibu, ini adalah dengan kita memperbanyak istighfar. Ada salah satu riwayat yaitu ketika di sana ada kaum Ad, yakni kaumnya Nabi Hud. Di sana Nabi Hud itu memberikan sebuah perintah atau sebuah pengetahuan kepada kaumnya bahwasanya untuk mendapatkan keberkahan di dalam kaum itu, maka di sana diserukan untuk yang pertama kali adalah untuk apa? Untuk bertakwa, untuk beristighfar. Lalu yang ketiga itu adalah untuk bertaubat ketika ada sebuah dosa-dosa yang dilakukan oleh kaum Ad. Begitu. Lalu yang ketiga di sini adalah supaya kita mendapatkan keberkahan itu adalah dengan melakukan sodakotin jariyatin. Jadi perlu saya sampaikan bahwasanya berhubungan dengan mal atau barang atau fasilitas atau harta benda yang kita miliki, agar harta benda ini mendapatkan barokah, itu maka sodakoh itu sangat memang dianjurkan untuk kita sebagai seorang muslim. Jadi agar supaya harta itu barokah untuk diri kita, untuk anak turun kita, dan juga untuk lingkungan kita. Dan yang terakhir di sini Bapak Ibu semua, saya sampaikan kembali bahwasanya mari, tadi yang saya sampaikan 3 hal tersebut adalah upaya untuk mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan kita hidup dan kita beribadah. Saya cukupkan sekian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.